Ketika berhadapan secara langsung dengan calon mertuanya, tiba-tiba mulut Ali terkunci rapat. Wahai Ali, ada perlu apa kemari? Bicaralah kepadaku. Ali tidak menjawab pertanyaan Rasulullah. Ia terdiam karena tidak tahu kalimat yang tepat untuk mengawali pembicaraan. Rasulullah mencoba untuk menebak isi pikiran Ali. Apakah ini menyangkut tentang lamaran? Apa engkau hendak meminang putriku, wahai Ali? Ali merasa malu. Ternyata Rasulullah telah mengetahui keinginannya melamar Fatimah. Benar sekali wahai Rasul. Apa mahar yang dapat engkau berikan untuk menghalalkan putriku? Tidak ada wahai Rasul. Aku tidak memiliki apa-apa. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teringat akan perisai yang pernah beliau berikan kepada Ali. Apakah perisai Al-Hutaniyah masih ada padamu? Oh iya, masih ada padaku wahai Rasul. Perisai itu bisa engkau gunakan sebagai mahar pernikahan. Sebelum menerima lamaran dari Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta persetujuan dari Fatimah. Beberapa saat yang lalu, Ali mendatangiku. Ia mengajukan lamaran untuk menikahimu. Apakah engkau bersedia menikah dengannya, wahai putriku? Fatimah tidak menjawab pertanyaan ayahnya. Wajahnya tertunduk malu, tersenyum. Ini pertanda bahwa Fatimah menerima lamaran yang diajukan oleh Ali. Tak terasa hari menuju pernikahan semakin dekat. Beberapa hari belakangan, wajah Fatimah terlihat sembab. Ia tak menyangka secepat ini berpisah dengan ayahnya. Perasaan Fatimah ini wajar dirasakan oleh para perempuan yang hendak menikah. Karena setelah menikah, status Fatimah akan berubah menjadi istri dan ibu dari anak-anak Ali. Rasulullah memilih Ali bin Abi Thalib sebagai menantu karena kemuliaan akhlak yang dimilikinya. Beliau tidak mempermasalahkan soal harta duniawi. Wahai putriku, aku menikahkanmu dengan seorang yang paling banyak ilmunya, lapang dadanya, serta termasuk yang paling pertama memeluk Islam. Akhirnya tibalah hari pernikahan antara Fatimah dan Ali. Rasulullah mengundang para sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Tolhah, Zubair, serta beberapa orang dari kaum Ansor. Beliau berkhutbah sebagai pengantar pernikahan Fatimah dan Ali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku menikahkan Fatimah dengan Ali. Kalian semua menjadi saksi atas pernikahan keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi keduanya, memperbaiki kualitas keturunan keduanya, menjadikan keturunan mereka pembuka pintu rahmat, sumber-sumber hikmah, dan pemberi rasa aman umat. Usai berkhutbah, Rasulullah menuntun mempelai pria untuk melaksanakan akad nikah. Wahai Ali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku menikahkanmu dengan Fatimah. Sungguh, aku akan menikahkanmu dengan putriku dengan mahar 400 misqal perak. Aku terima dan ridho wahai Rasul. Barakallahu lakum Ali. Barakallah. Mempelai wanita telah menunggu di rumah sederhana yang telah disiapkan oleh Ali. Beberapa hari sebelum melangsungkan pernikahan, Ali menjual baju besi miliknya. Atas saran dari Rasulullah, sebagian uangnya digunakan sebagai mahar dan sisanya untuk membeli beberapa perabotan rumah. Ali dan Fatimah menjalani kehidupan rumah tangga dengan niat meraih keridhoannya. Karena menikah merupakan ibadah dan penyempurna separuh agama. Ali terbiasa hidup dalam keterbatasan. Bahkan setelah menikah, Ali belum memiliki pekerjaan tetap. Meskipun begitu, Fatimah menerima kondisi suaminya dengan ikhlas dan rasa syukur. Kecintaan Ali terhadap Fatimah adalah cinta yang tulus. Ia tidak pernah sekalipun melakukan hal yang dapat mengundang kemarahan Fatimah. Setiap hari Ali bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan Fatimah sebagai seorang istri bersikap rajin, hemat, dan taat kepada perintah suami. Setelah menikah dengan Ali, Fatimah melahirkan 3 orang putra dan 2 orang putri. Nama putra mereka adalah Hasan, Husain, dan Muhsin.
Namun Muhsin wafat di usianya yang masih kecil. Sedangkan kedua putri mereka bernama Zainab dan Ummu Kulsum. Ketika Ali bekerja di luar rumah, Fatimah mengasuh putra-putri mereka sembari mengerjakan pekerjaan rumah. Ia menggiling jagung, mengambil air dari sumur secara mandiri tanpa mengeluh sedikit pun. Barulah sepulang bekerja, Ali membantu meringankan beban pekerjaan Fatimah. Atas kesabaran dan kemuliaan akhlak yang dimilikinya, Fatimah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pemuka wanita ahli surga ada 4: Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammad, Khadijah binti Khuwailid, dan Asia binti Zam'ah. Sebelum ajal menjemput, Fatimah sempat berpesan kepada suaminya, "Wahai suamiku, jika aku pergi lebih dulu, aku minta engkau menikah lagi. Aku ingin ada seseorang yang membantumu mengurus putra-putri kita. Apalagi ada amanah besar yang menantimu setelah ini." Untuk permintaan yang kedua, Fatimah ingin agar jenazahnya dikuburkan pada malam hari. "Sebelum engkau menguburku, tutuplah seluruh tubuhku dengan baik, lalu kuburkan aku di malam hari, karena aku malu jika banyak orang yang melihat jenazahku." Fatimah wafat di usianya yang belum genap 30 tahun. Kematian Fatimah hanya berselang 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenazah Fatimah dimakamkan pada hari Kamis, tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah di Madinah. Demikianlah akhir kisah pernikahan Fatimah, putri Rasulullah, dan Ali bin Abi Thalib. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, niat baik harus disertai cara yang baik pula. Seperti sikap Ali yang ingin menikahi Fatimah demi menjalankan syariat Islam, bukan hanya sekedar cinta. Kedua, hidup dengan sederhana mengajarkan kita untuk lebih bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, balasan bagi seorang istri yang taat kepada suaminya adalah dibukakan pintu surga sesuai yang ia kehendaki. Wallahu a'lam bishawab.